sakit, 3 hari keluar. Habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. Karena kalau dipulangkan dan dia akan kembali readmisi, itu tidak akan dibayar karena itu satu episode. Jadi nggak mungkin. Dia makannya udah dengan selang, tetap dipaksa pulang, meninggal. Banyak Bu. Kalau Ibu mau data saya kasih. Dugaan kecurangan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan jadi bahasan serius di DPR. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago membongkar akal-akal rumah sakit. Modusnya pasien rawat inap 3 hari disuruh pulang. Namun setelah 2 hari disuruh rawat lagi. Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya, banyak manipulatifnya, banyak loh, jangan salah. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari. Rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang. Tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak, bukan menguntungkan BPJS. Salah loh. Itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar. Habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, membantah. Tadi sedikit menanggapi permasalahan yang rumah sakit itu memulangkan pasien sebelum misalkan 10 hari, 3 hari dan sebagainya. Mohon izin untuk klarifikasi. Sebetulnya sejak Permenkes 26 tahun 2021 itu hampir tidak ada mungkin ya rumah sakit itu memulangkan pasien secepat kecuali memang ada kriteria sembuh dalam arti secara medis. Karena kalau dipulangkan dan dia akan kembali readmisi itu tidak akan dibayar karena itu satu episode. Jadi nggak mungkin gitu. Mohon maaf ya. Jadi banyak rumah sakit yang sudah mengerti regulasi-regulasi itu. Seperti tadi masalah kenapa sih pending claim turun, kemudian dispute-nya nggak ada lagi. Sebetulnya lebih banyak rumah sakit itu tersosialisasi dan pasien pun juga diedukasi bahwa mereka mengerti. Contoh sekarang di emergency itu ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau dia di area hijau, misalnya pasien merasa nih panas, saya kejang datang ke emergency, kemudian ternyata pasien itu di-assess oleh seorang dokter, dia nggak ada emergensinya, semua stabil dan sebagainya, pulang, tidak dirawat, itu pasien harus bayar sendiri. Tidak bisa diklaimkan di BPJS. Itu mereka sudah paham. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kalau pasien ini PBI. Itu yang sering terbentur di rumah sakit seperti itu. Kemudian yang sering terjadi yang dimana kenapa sekarang itu rumah sakit itu turun klaimnya adalah apabila pasien itu dikirim ke Polirawat Jalan yang biasanya dia bisa dapat lebih dari 1 DPJP itu tidak bisa diklaimkan. Jadi hanya 1 DPJP yang dibayar oleh BPJS karena ini sudah ada aturan. Kemudian tumor misalkan ya, pasien tumor sudah dioperasi. Ini memang kalau di rumah sakit agak teknis ya, mohon maaf. Jadi ini karena aturan, karena regulasi. Jadi sudah paham rumah sakit itu, meskipun itu akan memberikan kerugian kepada rumah sakit. Jadi tumor, misalkan tumor itu jinak, hasil PA-nya meskipun sudah dilakukan di OK akan diklaim rawat jalan. Dia tidak bisa untuk klaimnya itu klaim dioperasi dengan di OK gitu. Jadi itulah yang membuat sebetulnya serentetan kenapa klaimnya pada bulan-bulan terutama mungkin Februari ke sini ya. Januari pelayanan diklaim itu untuk pelayanan yang mulai diberlakukan 1 Desember berita acara itu turun. Nah, mungkin yang perlu disarankan adalah kajian tentang policy impact. Bagaimana quality of care dari quality of care dari layanan pasien itu yang didapat. Misalkan pasien harus mondar-mandir, dia harus nggak bisa kembali ke vaskes tersebut, harus ke vaskes lain. Nah, ini yang perlu mungkin dikaji. Pimpinan Komisi 9 DPR Feli Estelita Runtuene keras menanggapi PERSI.
Feli mengatakan kasus pasien tersebut banyak terjadi. Nada suara Feli meninggi dan siap kasih data. Tadi Ibu sampaikan perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Yang Ibu sampaikan tadi bahwa tidak ada pasien yang dipulangkan sebelum istilahnya waktunya, ya Bu ya. Maksudnya dia butuh perawatan Bu, tapi sudah dipulangkan ini banyak Bu. Di tempat saya bisa kasih satu persatu nama mereka Bu. Jadi kalau bilang nggak ada Bu. Ini baru di tempat saya belum bicara tempat yang lain. Ibu tahu ya, masih sahabat saya, dia makannya udah dengan selang, tetap dipaksa pulang, meninggal. Banyak Bu. Kalau Ibu mau data saya kasih sekalian foto dari rumah sakit mana aja. Jadi kalau bilang nggak ada, banyak. Saya harus bilang banyak. Bukan tidak ada, banyak Bu. Karena semua masuk ke saya. Bahkan nanti saya kasih siapa mereka, keluarga siapa, dan berapa yang meninggal. Kenapa? Mereka disuruh antri lagi. Disuruh antri lagi, pulang dulu. Nanti 1 minggu kemudian balik, antri lagi. Ibu, kalau mereka ini memang bisa kembali ya, dengan pulang begitu nggak apa-apa. Tapi ini masih menggunakan alat bantu. Ada yang kepala masih terbuka, harus pulang. Jadi kalau Ibu bilang nggak ada Ibu. Kita nggak boleh tutupin lagi di sini. Ini kenyataan. Jadi tolong hal-hal yang seperti ini buat rakyat Bu. Di JKN ini ada karena untuk bantu rakyat. Tapi pelaksanaan di bawah tidak sesuai. Ini kita harus luruskan semuanya. Kasihan mereka. Mereka ini manusia. Jangan dilihat miskin, kaya, dan lain sebagainya. Mereka punya hak yang sama. Tolong Bu. Banyak rumah sakit masih memperlakukan seperti itu. Kalau Ibu mau data, saya akan kasih datanya. Ya, mungkin itu. Terima kasih.